Kemudian di sini misalkan kita buat proyeknya belajar konstruktor ya, konstruktor. Nah, jadi konstruktor itu kita akan buat namanya itu sama dengan nama kelas. Contoh, ini kita buat ada main-nya ya, ini udah kita create, ini ada Java main-nya. Oke, kita finishkan saja. Kemudian kita punya kelas namanya kelas person misalnya. Di sini kita buat Java kelas namanya person ya. Kalau yang atas itu main-nya, yang ini kelasnya ya, kelas person ya. Nah, kita udah create nih, nama kelasnya namanya person. Nah, di sini kita akan men-set konstruktor. Misalkan di sini saya punya string nama ya, nama, kemudian string alamat misalkan, alamat atau prodi ya, prodi misalkan. Prodi, kemudian integer npm misalkan. Nah, sekarang kita akan meng-create konstruktor. Nah, konstruktor itu namanya sama dengan nama kelasnya. Jadi di sini kita buat person. Nah, kita akan set nilai-nilainya atau kita inisialisasi variabel-variabelnya apa aja sih di person ini. Misalkan di sini kita masukkan, ada masukannya, ada string nama, kemudian sama prodi misalkan ya. String prodi misalkan, prodi. Nah, ini artinya konstruktor dengan parameter, ada inputan parameter. Bisa juga kok konstruktor tanpa parameter, artinya tidak ada inputan masukan di sini. Kalau misalkan dia tidak ada inputan ya seperti ini. Nah, ini dinamakan konstruktor tanpa parameter. Nah, tapi kalau yang seperti ini artinya konstruktor dengan parameter. Oke, kita coba buat ya. Nah, ini namanya this nama. Nama itu ngacunya yang ini ya, sama dengan nama gitu ya. Kemudian atau kita rubah aja lah, kalau nggak name aja gitu. Name ini prodi PR. Berarti ini name. Nama ini, nama yang di atas kita set sama dengan name. Kemudian prodi saya set PR ya. Misalkan ada lagi ya, integer NP. NP ini nomor identitas misalkan. NPM saya set jadi NP. Nah, ini udah saya set nih. Ininya udah saya set nih pada konstruktornya. Nah, sekarang kita coba buat metode ya, memanggil isi yang apa yang kita mau tampilkan. Misalkan saya mau display nama dengan prodi misalkan. Saya punya public void display data diri misalkan, data diri. Nah, ini karena saya sudah set di konstruktor ya, saya tinggal panggil aja. Berarti public system .out .println. Misalkan saya menampilkan nama dan npm. Nama mahasiswa. Ini saya panggil nama karena kan udah di set nih yang di sini. Nah, ini. Nah, udah di set. Kemudian di sini saya panggil lagi asal prodi ya. Slash biar dia ke bawah pakai slash n plus dari prodi mana gitu ya. Prodi titik 2 plus prodi. Nah, ini titik komanya belum. Nah, ini saya menampilkan data diri. Kemudian ini saya punya metode lagi, saya menampilkan nama dan npm. Public void display MHS misalkan ya. MHS. Nah, ini tanpa parameter misalkan ya. Tanpa ada masukan tanpa parameter, kemudian saya menampilkan hasil yang udah saya set di konstruktornya .println. Kemudian di sini misalkan nama saya npm dulu ya, npm-nya berapa? Saya tampilkan npm-nya plus npm. Kemudian di sini saya biar dia ke bawah pakai slash n, nama plus nama.
Jadi saya ada dua metode. Yang pertama dia menampilkan nama dan prodi, yang kedua npm dan nama. Nah, ini konstruktornya, ini yang dinamakan konstruktor. Ini udah saya inisialisasi nilai-nilainya, ada masukannya berdasarkan konstruktornya. Kemudian ini dia akan men-set nih. Nama itu akan berisi dengan name, prodi itu akan berisi dengan PR, npm akan diisi dengan np gitu nilainya. Oke, sekarang kita ke main. Nah, sekarang kita akan create objeknya. Nah, class person, misalkan P ya, sama dengan new person. Nah, seperti yang kita buat tadi. Nah, ini kan dia mempunyai parameter masukan nih, nama, string PR, integer np. Jadi ada 3 masukan nih. Berarti di sini juga ada 3. Berarti namanya siapa? Misalkan namanya Ricky nih. Kemudian prodinya apa? TRPL. Kemudian npm-nya berapa? Misalkan npm, misalkan 1 2 3 4 misalkan. Nah, ini udah saya set nih ke class person. Jadi nama itu saya set sebagai Ricky, kemudian prodi saya set prodinya nilainya saya set TRPL, kemudian npm saya set sebagai 1 2 3 4. Nah, misalkan saya mau manggil nih metodenya yang mau saya panggil display data diri, ya udah tinggal saya panggil p.data diri. p.display data diri. Nah, nanti akan muncul yang bawah. Yang ini apa namanya? Kan yang bawah, yang ini ya, nama mahasiswa sama prodi gitu. Nah, nama mahasiswa Ricky, prodinya TRPL, dia akan menampilkan ini. Namun misalkan saya mau menampilkan yang bawah nih, ya udah tinggal saya panggil aja display MHS. Yang ininya saya ganti nih display MHS misalkan ya. MHS misalkan ya. Udah, berarti ketika saya run dia akan menampilkan ini npm dan nama. Makanya muncul nih npm-nya 1234, namanya Ricky gitu. Saya panggil lagi misalkan p.data diri. Berarti yang atasnya yang saya panggil kan. Metode yang atasnya display p.display data diri. Nah, ketika saya run, saya menampilkan yang atasnya ya berupa npm dan nama, kemudian yang kedua saya menampilkan nama mahasiswa dan prodinya. Nah, ini seperti ini yang ini nih keluaran dari metode display MHS, kemudian yang ini keluaran dari yang ini yang pertama kali yang data diri. Nah, inilah yang dinamakan konstruktor. Jadi nama kelasnya itu sama dengan nama konstruktornya harus sama nih. Kalau misalkan ini person ya ini juga harus person. Nah, bisa juga konstruktor tanpa parameter, artinya dia tidak ada masukan di sini. Bisa juga misalkan ada sebuah konstruktor ya yang isinya tanpa parameter bisa. Nah, tapi kalau yang ini dia dengan parameter. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, ini saya set. Nah, saya set nilainya di sini. Person, kemudian namanya, kemudian prodinya, npm-nya gitu. Kemudian kita tinggal panggil yang mana gitu dari yang kelas personnya, yang mana yang mau kita panggil metodenya. Ini apa yang ini? Ini kita udah set nilainya. Gitu. Kemudian kalau ini kan dia tanpa parameter bisa juga tanpa parameter ya ini. Bisa juga kita membuat metode dengan parameter, bisa juga. Misalkan saya punya metode baru nih, tapi terhubung dengan yang ini misalkan masalah. Misalkan saya punya metode menampilkan nilai misalkan. Void tampil nilai misalkan. Tampil nilai. Di sini ada integer nilai. Kemudian di sini saya menampilkan nama. Nah, ini saya ngambil dari konstruktor yang udah saya set nilainya name. Nama. Kemudian nilainya saya berdasarkan inputan yang ada di sini. Plus nilai misalkan /n nilai yang diperoleh. Nah, ini saya pluskan dari sini. Saya ambil nilainya itu dari sini, dari
masukkan metode dengan parameter nilai. Oke, nah di sini kelas utamanya saya panggil nih adminnya. P dot tampil nilai. Nah, isinya berapa nilainya? Misalkan 80 misalkan. Ini misalkan saya hidden ya, saya hidden. Saya komen ya. Nah, nanti keluar tuh namanya tuh Ricky, nilainya 80. Nah, ini. Tuh. Nah, kalau ini dia metodenya dengan parameter. Nah, silakan dicoba untuk konstruktor ya, silakan.